Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami berdua di sini akan melakukan sebuah diskusi dengan tema demokrasi. Dalam demokrasi itu ada pengertiannya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mas Satria tentang apakah yang dimaksud dengan demokrasi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hasbi, pengertian demokrasi. Ya, demokrasi berasal dari kata demos yang memiliki arti rakyat dan kratos atau kratein yang memiliki arti pemerintahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil yang terpilih mereka. Demokrasi juga bisa dibilang sebagai sesuatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Terima kasih Mas atas jawabannya. Mungkin bisa saya terima. Nah, demokrasi itu kan ada beberapa macam-macam. Contohnya apa saja, Mas? Dalam yang saya ketahui itu demokrasi secara garis besar dibedakan terdapat dua ciri lah. Yang pertama demokrasi secara langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Yang pertama, demokrasi secara langsung adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan umum, urusan negara, dan permusyawaratan dalam suatu negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah suatu sistem demokrasi untuk menyalurkan keinginan warga atau rakyatnya melalui perwakilan dari parlemen. Ditinjau dari hubungan antar alat negara demokrasi, perwakilan dengan sistem referendum yang merupakan salah satu macam demokrasi di mana rakyat memilih perwakilannya untuk menjabat di parlemen, akan tetapi tetap terkontrol oleh pengaruh rakyat. Sistem parlementer yang merupakan demokrasi perwakilan di mana adanya hubungan yang kuat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Ciri utama sebuah negara yang menganut sistem parlemen ialah adanya parlemen dalam sistem pemerintahannya. Sistem pemisahan kekuasaan yang merupakan demokrasi perwakilan di mana jabatan legislatif terpisah dari eksekutif, sehingga keduanya tidak berkaitan secara langsung seperti sistem demokrasi parlementer. Menteri yang diangkat oleh presiden bertanggung jawab atas presiden. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan pemerintahan. Presiden dan menteri tidak tergantung pada parlemen dan parlemen tidak mempunyai hak dalam memberhentikan presiden. Sistem referendum dan inisiatif rakyat yang dimaksud ialah gabungan antara demokrasi perwakilan dengan demokrasi langsung. Tetap ada badan perwakilan namun tetap dikontrol oleh rakyat baik melalui referendum yang sifatnya fakultatif ataupun obligator. Ditinjau berdasarkan prinsip ideologi demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum ataupun negara. Jadi macam-macam demokrasi itu ada dua ya, demokrasi secara langsung dan tidak langsung. Iya Mas, seperti itu. Bisa saya terima. Lalu ada juga di negara kita ini, negara Indonesia, itu yang dinamakan dengan demokrasi Pancasila. Lalu apakah yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Mungkin Mas Satria bisa menjawabnya. Ya, yang dimaksud demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang terdapat di negara Indonesia yang dibuat berdasarkan nilai-nilai sosial serta budaya suatu bangsa. Demokrasi Pancasila memiliki azas musyawarah mufakat yang meletakkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia sebagai prioritas. Jadi demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang membuat nilai-nilai sosial atau budaya berdasarkan masyarakatnya ya Mas? Ya, seperti itu. Jadi, apakah penting harus ada demokrasi? Apa alasannya Mas? Karena
demokrasi harus ada agar terdapat kontrol secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan guna membebaskan masyarakat dalam hal mengemukakan pendapat serta untuk menjamin adanya pemerintahan yang bersih dan transparan. Gitu. Jawaban saya terima. Lalu juga ada yang terdapat ketika ada demokrasi, maka ada juga yang dinamakan manfaat dalam berdemokrasi tersebut. Lalu apakah manfaat dalam demokrasi itu? Ada beberapa manfaat utama dari digunakannya demokrasi dalam suatu negara. Beberapa di antaranya yakni kesetaraan terhadap setiap warga negara. Dan yang kedua, kebebasan masyarakat untuk menyampaikan maupun mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga, menjamin berbagai hak dasar warga negara. Dan keempat, memenuhi kebutuhan umum masyarakat. Dan yang terakhir, membuat masyarakat bisa memiliki tanggung jawab. Jadi kesimpulan untuk diskusi kali ini adalah demokrasi itu sangatlah penting bagi negara, masyarakat, maupun semuanya. Agar supaya kita bisa mengendalikan masyarakat, mengontrol agar tetap masyarakat itu bisa Tidak sewenang-wenangnya ya, Mas. ya begitu. Terima kasih atas waktunya, Mas Hasbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Terima kasih.